Tinggal hitungan hari, Prabowo akan resmi dilantik menjadi presiden ke-8. Rumor soal kader PDI Perjuangan masuk kabinet Prabowo makin atau masih tidak jelas. Apa yang membuat rumor ini semakin menguat tapi pelaksanaannya tak kunjung terwujud? Apakah akan ada implikasi politik yang besar bila PDI Perjuangan masuk kabinet Prabowo? Kami akan diskusikan ini bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli dan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro. Selamat sore semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Bu Wi, izinkan saya mulai dengan Anda dulu yang bicara terang-terangan soal porsi PDI Perjuangan di pemerintahan Pak Prabowo bukan dari PDIP-nya sendiri, melainkan dari Sekjen Partai Gerindra. Terkesan ada gestur tidak mau terbuka nih PDI Perjuangan. Anda menangkap begitu juga? Iya, mestinya kalau sudah sampai disampaikan secara eksplisit ya oleh PDI Perjuangan, apalagi itu dari Sekjen, menurut saya ini sudah valid ya. Valid. Jadi menurut saya memang itu soal waktu, cepat atau lambat memang kecenderungannya PDI Perjuangan itu akan berkoalisi atau bekerja sama dengan Pak Prabowo. Jadi, berapa persen menurut Anda, Bu? Mungkin itu lebih lebih clear, lebih bagus ya, karena bagaimanapun juga itu soal waktu saja dan ini kecenderungannya sudah mengarah ke sana. Jadi wajar kalau lalu publik juga menangkap dengan sangat terang benderang sebetulnya gitu ya. Baik itu masih dalam proses seperti ini maupun proses yang menunjukkan arah bahwa memang tidak ada benturan, tidak ada katakan gitu ya, bukan benturan. Maksud saya tidak akan PDI Perjuangan itu betul-betul menempatkan diri di oposisi atau mungkin di luar pemerintah. Ini sudah sangat jelas dari kemarin sejak tanggal 1 Oktober gitu ya. Kita menyaksikan bagaimana pelantikan dari DPR RI, DPD RI, dan posisi MPR dan sebagainya itu ini adalah awal yang menunjukkan bahwa akan terjadi kerjasama itu antara PDI Perjuangan dengan tentu partai pemenang dalam hal ini yang dikomandani oleh Gerindra, yaitu kemenangan dari Pak Prabowo. Dengan sekian banyak rumor ini, Bu, termasuk terakhir ada 3 nama kader PDI Perjuangan yang diproyeksikan masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Anda merasa kemungkinannya dari 0 sampai 100% ini potensinya sudah seberapa besar PDI gabung ke pemerintahan baru? Kalau jumlahnya kita belum pasti ya, apakah 2, apakah 3, ya sekitar 1 sampai 3. Tapi kemungkinan untuk bergabung atau bekerja sama itu kelihatannya sangat besar menurut saya, karena memang tidak ada resistensi dan kita juga membaca bagaimana gestur Bu Puan dalam hal ini dengan Pak Prabowo yang menunjukkan satu pola relasi komunikasi yang jauh lebih cair ya. Kita menangkapnya dari momen-momen kemarin itu dalam pelantikan dan sebagainya itu yang menunjukkan memang PDI Perjuangan sangat kemungkinan besar mengarah untuk bekerja sama. Oke, Mas Guntur masih bersama saya, Mas Guntur? Ya, siap. Oke, mengonfirmasi soal tadi, karena kan yang ngomong langsung nih Sekjen Gerindra, Ketua MPR yang saya temui kemarin begitu setelah rapat pimpinan. Jadi benar nggak ada info bahwa atau sudah ada komunikasi jangan-jangan antara PDI Perjuangan dengan Kim, dengan Gerindra soal porsi menteri di pemerintahan baru? Ya, terima kasih Mas. Jadi pada intinya terkait isu ada 2 atau 3 kader PDI Perjuangan yang mau masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo itu bukan dari kami, Mas. Ya, bukan dari kami, bukan penawaran dari kami. Ya, kami tidak tahu bagaimana isu itu muncul. Ya, mungkin saja ada tawaran dari pihak luar, ya kan? Tapi sampai saat ini kami menegaskan bahwa terkait sikap politik PDI Perjuangan mau di dalam atau di luar pemerintahan itu kan belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi kalau sudah Ibu Ketua Umum memutuskan, maka itu baru ada kejelasan. Karena kami sendiri di internal juga masih menunggu pertemuan antara Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi ini dulu ya, ketemu dulu ya kan, ketemu dulu bagaimana hasilnya, itu yang sedang ditunggu-tunggu. Dan kalau pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto itu di internal kami itu tidak ada penolakan, ya kan, tidak ada dinamika. Tetapi terus terang kalau memang terkait bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintahan itu masih ada dinamika,
ada diskusi, ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya ketika kalau kalau di luar pemerintahan alasannya itu apa? Misalnya kan ingin menjaga demokrasi, check and balances, kemudian membangun kekuatan penyeimbang seperti rekomendasi Rakernas kelima PDI Perjuangan pada bulan Mei 2024. Tapi kalau mau masuk itu juga alasannya karena ingin sama-sama membangun bangsa, karena juga masalah Indonesia ke depan semakin besar. Tetapi apapun dinamika yang ada terkait sikap politik PDI Perjuangan mau berada atau di luar atau di dalam pemerintahan, itu semuanya menunggu kecenderungan internalnya lebih ke bergabung ke pemerintahan baru atau di luar? Ya, itu ada dinamika, Mas. Di situ kan ada diskusi lah. Ada diskusi, pertimbangan-pertimbangan mana yang mau kita ambil. Tapi semuanya kami menyerahkan kepada Ibu Ketua Umum untuk menegaskan sikap gitu. Kami sebagai kader ya mau di luar juga oke, mau di dalam juga oke. Tinggal menunggu apa yang mau diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kalau gitu yang kemarin diomongin oleh Sekjen Gerindra kemarin itu bohong dong? Bukan, kami tidak mengatakan bohong, tapi itu tidak dari kami. Penawaran itu bukan dari kami, gitulah. Jadi ini perlu tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menawarkan diri. Kami juga cukup tahu diri. Kami memiliki calon sendiri waktu Pilpres kemarin. Dalam konteks saya saat ini ketika mau bertemu antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo juga konteksnya adalah untuk mencairkan suasana, membangun kondisi yang positif dalam pelantikan. Dan kalau seperti disampaikan Ibu Siti Zuhro tadi, bahwa benar bahwa selama ini juga sudah terjadi komunikasi yang baik antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, bahkan beberapa usulan-usulan yang ada yang dari PDI Perjuangan juga diterima oleh Gerindra, misalnya soal menolak revisi Undang-Undang Pilkada, kemudian menunda pengesahan Undang-Undang TNI dan Polri, itu juga disambut positif oleh Gerindra, termasuk juga tidak mengotak-atik Undang-Undang MD3 yang akhirnya ya Mbak Puan menjadi ketua DPR, kemudian Pak Muzani menjadi ketua MPR. Tapi itu bukan dalam arti hanya untuk kepentingan PDI Perjuangan, tapi ini kan suara publik. Misalnya untuk menolak pengesahan Undang-Undang TNI Polri ini kan juga suara dari publik dan juga menciptakan situasi yang tenang kan. Kalau seandainya misalnya itu diloloskan secara sepihak oleh beberapa kelompok misalnya DPR, kita akan melihat kegaduhan seperti waktu revisi Undang-Undang Pilkada itu diloloskan di balik, kan terjadi ada demo, ada penolakan, ya, suara netizen dan sebagainya. Jadi bahwa ada kerjasama antara fraksi PDI Perjuangan dengan Gerindra dalam beberapa hal, iya. Tapi itu tidak hanya untuk kepentingan PDI Perjuangan, tapi juga suasana yang kondusif untuk pelantikan Pak Prabowo juga. Demikian, Mas. Lagi-lagi ini kaitannya Bu Wi soal masalah pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Dan sampai sekarang kita belum ketemu nih tanggal pastinya gimana. Walaupun sudah beredar tanggal-tanggalnya antara pertengahan bulan inilah atau menuju ke tanggal pelantikan dan semacamnya. Apa yang membuat ini jadi sulit? Apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Selasa malam waktu itu, Bu? Iya, ini ada beberapa hal ya yang menurut saya memang prakondisi itu sudah terbangun ya, khususnya relasi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Kalaupun apa yang disampaikan Mas Guntur tadi itu kritisisi atau berpikir kritis ya dari PDI Perjuangan itu sebetulnya tidak diarahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, itu masalahnya itu. Sehingga saya menangkap memang prakondisi untuk terbangunnya pola relasi yang baik dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu memang sudah terjadi. Apalagi Bu Puan kelihatan sangat akrab dengan Pak Prabowo dan sebagainya ya, dan juga dengan kader-kader elit Gerindra. Antara Bu Puan dalam hal ini itu juga menunjukkan satu prakondisi. Lalu tentu gitu ya, karena hubungan itu tidak ansih antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, tapi juga ada nanti yang akan menjadi mantan presiden yang saat ini masih presiden, yaitu Pak Joko Widodo, maka mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya sifatnya itu saling menghormati. Jadi bagaimanapun juga membangun pola relasi yang baik, kerjasama yang baik dengan Bu Mega bukan berarti lalu gitu ya memberikan dampak yang negatif kepada Pak Jokowi. Lah ini yang ingin
mungkin diciptakan oleh Pak Prabowo tentunya gitu ya, sebagai presiden terpilih yang dalam prosesnya kemarin memang tidak bisa terpisahkan dengan cawe-cawenya Pak Jokowi itu gitu. Apa implikasinya kalau jadi PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan baru, Bu Wi? Apa implikasinya untuk harmonisasi kerja di internal Kim dan secara eksternal untuk demokrasi kita? Iya, karena sudah ada tekad ya yang besar dari Pak Prabowo untuk membangun gitu ya, satu koalisi besar, satu kerjasama besar, melibatkan baik itu partai-partai politik melalui kader-kadernya yang dikirimkan untuk menjadi katakan menteri atau pimpinan lembaga, maupun juga undangan Pak Prabowo atau mungkin permintaan Pak Prabowo kepada ormas-ormas, komunitas, profesional, fungsi representasi yang juga dikedepankan karena Indonesia ini apa ya, satu negara yang unik arsipelago. Jadi fungsi representasi tadi itu kan kita mendengarkan sangat dikedepankan, ditonjolkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin membangun Indonesia persatuan kan gitu ya, membangun persatuan Indonesia. Jadi koalisi ini bukan hanya zakon kabinet yang mungkin memang sangat besar gitu ya, tapi juga mempertimbangkan fungsi representasi baik itu dari partai maupun dari non partai. Cuman Mas Tifal, menurut saya ini dua pertimbangan pokok yang mestinya gitu ya oleh pemerintahan baru itu juga cukup menjadikan indikator adalah apakah urusan yang menjadi kewenangan daerah, artinya otonomi daerah itu sudah tidak ada lagi. Berarti urusan-urusan tadi itu akan diurus oleh pemerintah pusat, maka wajar kalau kabinetnya besar gitu ya. Tapi kalau otonomi daerah sudah terjadi, semestinya ini mohon maaf, semestinya gitu ya, kabinet itu ramping karena urusan sudah didaerahkan. Ini jawaban yang harus kita tunggu juga tampaknya dari sikap secara resmi dari PDI Perjuangan. Mas Guntur Romli, Bu Wi, terima kasih banyak untuk sesi diskusi kali ini. Kita mungkin akan diskusikan lagi di sesi berikutnya. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Prof.